Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika matematika tentang aturan Bayes yang disusun oleh saya sendiri, Deni Wahida, NIM 1914040012, semester 5 MTK 19A, di mana diampuh oleh Ibu Dr. Nana Septriyanti, SPD, MSI. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada aturan Bayes, kita terlebih dahulu memperhatikan ilustrasi pada pasal 16 ini, yaitu pemilihan secara acak seorang penduduk dewasa dalam usaha penggalakan kota tersebut sebagai objek pariwisata ke seluruh negeri. Misalkan tersedia keterangan tambahan bahwa 36 dari yang status bekerja dan 12 dari yang menganggur adalah anggota koperasi. Berapakah peluang orang yang terpilih menjadi anggota koperasi? Misalkan A. Kejadian bahwa orang yang terpilih anggota koperasi. Dengan memperhatikan gambar 1.9, A dapat ditulis sebagai gabungan dua kejadian yang saling terpisah, E irisan A dan E absen irisan A. Nah, jadi gambarnya seperti ini jika kita buat dalam diagram Venn, yaitu E irisan A, E absen irisan A. Jadi, A sama dengan E irisan A digabung E absen irisan A, sehingga PA sama dengan P, E irisan A gabung E absen irisan A, di mana PA sama dengan P, E irisan A ditambah P, E absen irisan A. Sehingga PA sama dengan PE dikali PA, di mana ada kejadian E ditambah PE absen dikali P, di mana A jika ada kejadian E absen. Teorema ini disebut teorema jumlah peluang atau aturan penghapusan. Selanjutnya, data yang ada pada ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang bekerja 460, laki-laki tak bekerja 40, jumlah 500. Wanitanya bekerja 140, tak bekerja 260, jumlahnya 400. Sehingga total jumlah wanita yang bekerja 400, jumlah laki-laki yang bekerja 500, jumlah wanitanya adalah 400, sehingga jumlah keseluruhannya yang bekerja 600, tak bekerja 300, jumlahnya adalah 900. Sehingga kita dapat mencari penyelesaiannya. PI sama dengan 600 per 900 sama dengan 2/3. PA di mana ada kejadian E adalah 36 per 600 sama dengan 3 per 50. PE absen sama dengan 1/3 dan PA di mana ada kejadian E absen adalah 12 per 300 sama dengan 1 per 25. Sehingga PA sama dengan PE dikali PA apabila ada kejadian E ditambah PE absen kali P, di mana A jika ada kejadian E. Sehingga kita masukkan rumus yang kita dapatkan tadi. PA sama dengan 2/3 dikali 3 per 50 ditambah 1/3 dikali 1 per 25. Sehingga kita mendapatkan hasilnya seperti ini. 6 per 150 dikali 1 per 75. Kita sederhanakan sehingga dapatnya seperti ini. Sehingga hasil terakhirnya kita dapatkan 4 per 75. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada teorema 1.16. Misalkan kejadian B1, B2, sampai BK merupakan suatu sekatan atau partisi dari ruang sampel T dengan P B1 tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Maka untuk setiap kejadian A anggota T adalah PA sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju K, P B1 irisan A. Atau bisa kita buat sigma I sama dengan 1 sampai K, P B1 dikali P kejadian A bila ada kejadian B1. Dengan menggunakan akibat 2, teorema 1.10 dan teorema 1.13 diperoleh. PA sama dengan P B1 irisan A digabung B2 irisan A digabung sampai gabung BK irisan A. PA sama dengan P B1 irisan A ditambah B2 irisan A tambah titik-titik tambah P BK irisan A. Sehingga bisa kita buat PA sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju sampai dengan K,
P B1 irisan A sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju K P B1 dikali P kejadian A di mana ada kejadian B1. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. 3 anggota koperasi dicalonkan menjadi ketua. Peluang Pak Ali terpilih 0,3. Peluang Pak Badu terpilih 0,5. Sedangkan peluang Pak Cokro 0,2. Kalau Pak Ali terpilih, maka peluang kenaikan iuran koperasi 0,8. Bila Pak Badu atau Pak Cokro yang terpilih, maka peluang kenaikan iuran adalah masing-masing 0,1 dan 0,4. Berapakah peluang iuran akan naik? Nah, itu kita cari penyelesaiannya. Jawab, sebelumnya kita perhatikan kejadian yang ada. A, kita misalkan dengan orang yang terpilih menaikkan iuran. B1 kita adalah Pak Ali yang terpilih. B2 kita Pak Badu yang terpilih. B3 Pak Cokro yang terpilih. Selanjutnya kita masukkan kepada rumus PA sama dengan PB1, PA di mana ada kejadian B1 ditambah P, B2 dikali PA di mana ada kejadian B2 ditambah P, B3 dikali P di mana ada kejadian A di mana ada kejadian B3. Ini adalah aturan berdasarkan penghapusan, aturan penghapusan namanya. Dengan melihat ke diagram pohon di gambar 1.12, terlihat bahwa ketiga cabang ini mempunyai peluang. Yang peluang pertama adalah P B1 dikali P kejadian A di mana ada kejadian B1. Itu adalah 0,3 dikali 0,8 sehingga dapatnya 0,24. Peluang kedua adalah P B2 di mana dikali P kejadian A di mana ada kejadian B2 adalah 0,5 dikali 0,1 sama dengan 0,05. Selanjutnya P B3 dikali P A di mana ada kejadian B3 sama dengan 0,2 dikali 0,4 sehingga sama dengan 0,08. Jadi PA sama dengan 0,24 ditambah 0,05 ditambah 0,08 sama dengan 0,37. Jadi, sebagai ganti menghitung PA menggunakan aturan penghapusan, misalkan sekarang kita cari peluang bersyarat P, di mana B3 di mana ada kejadian A di contoh ini. Dengan kata lain, bila diketahui bahwa iuran telah naik, berapakah peluangnya bahwa Pak Cokro yang terpilih jadi ketua? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan seperti ini dapat dijawab dengan menggunakan teorema berikut disebut aturan Bayes. Nah, disinilah kita akan membahas aturan Bayes. Jadi, saling berkaitan antara rumus yang tadi dengan aturan Bayes yang kita gunakan. Teorema 1.17 itu mengenai aturan Bayes, di mana misalkan kejadian B1, B2, BK merupakan suatu sekatan ruang sampel T dengan I sama dengan 1, 2, sampai K. Misalkan A suatu kejadian sembarang dalam T dengan P, B1 tidak sama dengan 0. Maka kejadian sembarang dalam T dengan PA sama dengan 0. K, PBR di mana ada kejadian A sama dengan PBR irisan A per sigma I sama dengan 1 menuju K PBI irisan A sama dengan, kita sederhanakan, PBR dikali P kejadian A di mana ada BR per sigma I sama dengan 1 menuju K PBI kali P di mana PA di mana ada kejadian BI untuk R sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam teori probabilitas dan statistik, teorema Bayes atau aturan Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Kita masuk pada contoh
Kembali pada contoh soal tadi, bila seseorang merencanakan masuk jadi anggota koperasi tersebut tetapi menundanya beberapa minggu dan kemudian mengetahui bahwa iuran telah naik, berapakah peluang Pak Cokro terpilih jadi ketua? Kita jawab, dengan menggunakan aturan Bayes dapat ditulis P kejadian B3 jika ada kejadian A sama dengan P B3 dikali P kejadian A bila ada kejadian B3 dibagi P B1 dikali P kejadian A di mana ada kejadian B1 ditambah P kejadian B2 jika dikali P kejadian A di mana ada kejadian B2 ditambah P kejadian B3 dikali P kejadian A di mana ada B3. Kita peroleh PB3 di mana ada kejadian A sama dengan 0,08 dibagi 0,24, ini tadi dapat 0,24, ini tadi dapat 0,05, ini tadi dapatnya 0,08. Sehingga 0,08 per 0,37 kita sederhanakan sehingga kita mendapatkan 8 per 37. Berdasarkan kenyataan bahwa iuran telah naik, hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar bukan Pak Cokro sekarang yang jadi ketua koperasi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama. 5% penduduk negara X menderita penyakit aneh yang dimisalkan A1, sedangkan A2 adalah kejadian seseorang tidak menderita penyakit aneh tersebut. Misalkan B adalah diagnosis yang menunjukkan adanya penyakit positif. Probabilitas bersyarat diagnosis mengindikasi keberadaan penyakit adalah 0,90 dan probabilitas seseorang tidak menderita penyakit adalah 0,15. Pertanyaannya, berapakah probabilitas seseorang menderita penyakit dan diagnosisnya positif jika diambil salah satu penduduk secara acak? Itu pertanyaannya. Kita jawab, dari soal diketahui bahwa PA1 sama dengan 0,05, PA2 sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95, peluang kejadian B di mana ada kejadian A1 sama dengan 0,90, P kejadian B di mana ada kejadian A2 sama dengan 0,15. Selanjutnya, jadi probabilitas salah satu penduduk negara tersebut yang menderita penyakit dan diagnosisnya positif jika diambil salah seorang penduduk secara acak adalah P kejadian A1 di mana ada kejadian B sama dengan PA1 dikali P kejadian B di mana ada kejadian A1 dibagi PA1 dikali P kejadian B di mana ada kejadian A1 ditambah P kejadian A2 dikali P kejadian B di mana ada kejadian A2. Kita selesaikan P kejadian A1 di mana ada kejadian B. Yang ini kita masukkan nilainya yang diketahui ini ke dalam sini sehingga PA1 kita 0,5 dikali 0,90 dikali 0,05 dikali 0,90 ditambah 0,95 B kita 0,15 sehingga kita selesaikan yang di atas dulu sehingga mendapatkan hasilnya 0,045 dan di bawahnya kita selesaikan sehingga dapatnya hasilnya 0,1875. Selanjutnya kita bagi ini kita sederhanakan sehingga hasil terakhirnya mendapat 0,24. Jadi, probabilitas salah satu penduduk negara tersebut yang menderita penyakit dan diagnosisnya positif jika diambil salah seorang penduduk secara acak adalah 0,24. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Asih mengalami gejala ada bintik-bintik di wajahnya. Dokter menduga bahwa Asih terkena cacar dengan yang pertama, probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika Asih terkena cacar. Yang kedua, probabilitas Asih terkena cacar tanpa memandang gejala apapun. Yang ketiga, probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika Asih terkena alergi. Yang keempat, probabilitas Asih terkena alergi tanpa memandang gejala apapun.
Yang kelima, probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika ASIH jerawatan. Yang keenam adalah probabilitas ASIH terkena jerawatan tanpa memandang gejala apapun. Secara matematisnya kita buat. Yang pertama, P bintik jika ada kejadian cacar adalah 0,08. Kalau P peluang cacar saja adalah 0,4. Jika peluang bintik jika ada kejadian alergi adalah 0,3. Peluang alergi saja sama dengan 0,7. Peluang bintik di mana ada penyakit jerawatan adalah 0,9 dan juga peluang jerawatan saja adalah 0,5. Probabilitas ASIH terkena cacar karena ada bintik di wajahnya adalah, kita masuk penyelesaian P. Peluang cacar di mana ada bintik adalah P bintik di mana ada cacar dikali P cacar dibagi P bintik di mana ada cacar dikali P cacar ditambah peluang bintik di mana ada kejadian alergi dikali peluang kejadian alergi ditambah peluang kejadian bintik di mana ada kejadian jerawat dikali peluang jerawat. Kita masukkan rumusnya tadi di mana yang nilai yang diketahui P cacar di mana ada kejadian bintik adalah 0,8 dikali 0,4. Yang ini tuh 0,8 dikali 0,4 ditambah P bintik dengan alergi tadi kan 0,3 dikali 0,7 ditambah 0,9 dikali 0,5 sehingga dapatnya hasilnya 0,32 dibagi 0,98 sama dengan 0,327. Selanjutnya, masuk kita pada contoh soal yang ketiga. Anggaplah bahwa dalam suatu populasi terdapat laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama. Dalam populasi ini, 10% dari laki-laki dan 5% dari wanita adalah buta warna. Seseorang buta warna dipilih secara acak. Pertanyaannya, berapa probabilitas seorang laki-laki yang terpilih? Kita jawab. Peluang laki-laki kita adalah 0,5. Peluang perempuan kita adalah 0,5. Selanjutnya, peluang buta warna di mana ada laki-laki adalah 0,3. Selanjutnya, peluang buta warna di mana ada perempuan adalah 0,05. Sehingga peluang laki-laki yang buta warna adalah P laki-laki irisan buta warna dibagi peluang buta warna. P di mana peluang laki-laki yang buta warna adalah P kejadian buta warna adalah laki-laki dikali peluang laki-laki dibagi peluang buta warnanya adalah laki-laki dikali peluangnya laki-laki ditambah peluang buta warna di mana ada perempuan dikali peluangnya perempuan. Sehingga PL di mana P peluang laki-laki di mana buta warna adalah 0,1 dikali 0,5 dibagi 0,1 dikali 0,5 ditambah 0,05 dikali 0,5 sehingga kita selesaikan pernyataan ini sehingga dapatnya peluang laki-laki yang buta warna adalah 0,05 dikali 0,07. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang keempat. Suatu operator telekomunikasi nirkabel mempunyai 3 pilihan tempat untuk membangun pemancar sinyal yaitu di daerah tengah kota, daerah kaki bukit di kota itu, dan daerah tepi pantai dengan masing-masing mempunyai peluang 0,2, 0,3, dan 0,5. Bila pemancar dibangun di tengah kota, peluang terjadinya gangguan sinyal adalah 0,05. Bila pemancar dibangun di tengah bukit, peluang terjadi gangguan sinyal adalah 0,06. Bila pemancar dibangun di tepi pantai, peluang terjadi gangguan sinyal adalah 0,8. Pertanyaannya, berapakah peluang terjadinya gangguan sinyal? Itu untuk yang pertama. Yang kedua, bila diketahui telah terjadinya gangguan pada sinyal, berapa peluang bahwa operator tersebut ternyata telah membangun pemancar di tepi pantai? Itu pertanyaan kedua. Penyelesaiannya, diketahui terlebih dahulu peluang K adalah 0,2, peluang
B atau di bukit adalah 0,3 dan peluang di pantainya adalah 0,3. Selanjutnya, peluang G di mana ada kejadian K adalah 0,05. Selanjutnya peluang G di mana ada kejadian B adalah 0,6. Selanjutnya peluang G di mana ada kejadian P adalah 0,08. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang pertama adalah peluang G atau peluang yang ada gangguan sinyal adalah P. Gangguan di mana ada kejadian K dikali peluang K atau peluang yang ada di kota ditambah peluang yang gangguan di mana ada kejadian B dikali peluang kejadian B ditambah peluang kejadian G di mana ada kejadian P dikali peluang kejadian P, sehingga bisa kita masukkan nilainya 0,05 dikali 0,2 ditambah 0,06 dikali 0,3 ditambah 0,08 dikali 0,5. Sehingga peluang terjadinya gangguan adalah 0,068. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu peluang. Peluang yaitu yang kejadian yang di pantai mengalami gangguan. Kita masukkan pada rumus yaitu P dikali P irisan G per peluang terjadinya gangguan. Sama dengan P, peluang terjadinya gangguan di mana ada kejadian P dikali peluang kejadian P dibagi peluang kejadian gangguan sama dengan 0,08 dikali 0,5 dibagi 0,0068 sehingga mendapatkan hasilnya 0,588. Soal terakhir, kita masuk kepada contoh soal yang kelima. 3 mesin A, B, dan C masing-masing menghasilkan 20%, 40%, dan 40% dari jumlah seluruh produksi. Masing-masing terdapat 5%, 10%, dan 15% produk yang cacat. Satu produk diambil secara acak dan diperiksa dan ternyata rusak. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa produk yang tersebut dihasilkan oleh mesin A? Itu pertanyaannya. Diketahui terlebih dahulu. Peluang kejadian A kita adalah 0,2, dapatnya dari 20%. Peluang kejadian B adalah 40%, datangnya sehingga dapatnya 0,4. Peluang kejadian C adalah 40% juga, makanya dapat 0,4. Selanjutnya peluang kejadian rusak di mana ada mesin A adalah 0,05. Selanjutnya, peluang kejadian rusak di mana ada mesin B adalah 0,1. Selanjutnya, peluang kejadian rusak di mana ada mesin C adalah 0,15. Dapatnya dari sini ya, persen ini dirubah dalam bentuk 0,15, 0,1, dan juga 0,5. Penyelesaiannya, peluang kejadian A di mana kejadian rusak, kan itu pertanyaan kan, berapa probabilitas bahwa produk tersebut dihasilkan oleh mesin A. Jadi produk yang rusak ini di mana di kejadian A itu maksudnya ya. Jadi peluang kejadian A di mana rusak adalah peluang kejadian rusak di mana ada kejadian A dikali peluang kejadian A. Per dibagi peluang kejadian rusak di mana ada kejadian A dikali peluang kejadian A. Ditambah peluang kejadian rusak di mana ada kejadian B dikali peluang kejadian B. Ditambah peluang kejadian rusak di mana ada kejadian mesin C dikali peluang mesin C. Selanjutnya setelah itu kita masukkan yang diketahui ini ke dalam soal itu. Peluang peluang kejadian rusak di mana ada kejadian A itu adalah 0,5. Peluang A kita 0,2. Selanjutnya ini yang di bawah. Peluang rusak di mana ada kejadian A 0,5. Peluang A adalah 0,2. Peluang kejadian rusak di mana ada kejadian B 0,1. Peluang kejadian B adalah 0,4. Selanjutnya kita tambah dengan peluang kejadian rusak mesin rusak dengan jika ada mesin C dan juga peluang kejadian C kita masukkan 0,15 dikali 0,4. Selanjutnya peluang kejadian A di mana ada kejadian F kita kalikan ini 0,5 dikali 0,2 dapatnya 0,01. Selanjutnya ini kita cari penyelesaiannya sehingga dapatnya 0,11.
Kita sederhanakan, kita kali dengan 100, sehingga sama-sama dikali dengan 100, sehingga mendapatnya 1/11. Jadi, probabilitas bahwa produk yang rusak tersebut dihasilkan oleh mesin A adalah 1/11. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.